tidak sempurna, tidak benarlah kalian imannya sampai kalian mencinta. Siapa yang paling dicinta? Zat yang paling banyak membagikan cintanya. Oleh karena itu, al-iman hubbun, kamalul iman kamalul hubb. Iman itu cinta, maka orang yang sempurna iman, orang yang di dalam kalbunya penuh dengan cinta. Semoga Bapak Ibu ditakdirkan berguru kepada guru-guru, kiai-kiai, tuan guru, mursyid-mursyid yang banyak rasa cintanya, yang melumpah ruah rasa kasih sayangnya. Karena Allah yang maha mulia, maha sempurna, setiap membuka ayat selalu bismillahirrahmanirrahim, selalu dengan kasih sayangnya. Sungguh beruntung siapapun yang punya guru, gurunya melimpah-limpah rahmat. Itu diberkahi dengan nama 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Kenapa? Karena di dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi nawara quluba ahibbaihi bil ma'arifi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidul arifin, sayyidul abidin, sayyidul muhibbin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah zuhur yang makan Allah, ini nggak pada kerja nih. Izin ya, luar biasa. Jadi di Batam itu habis zuhur pengajian ya. Halo, kok jadi ramai gitu? Ada demo Pak ya di belakang ya? Oh kemarin ya. Saya kira ada demo lagi di kamar merbot ya. Cukup mic-nya? Nggak usah dibesarkan lagi? Nah, sudah Pak Operator, cukup ya. Saya akan bacakan hadis. Ini lanjutan kajian dari kemarin. Jadi saya bacakan kitab judulnya Halu Ahli Tahqiq Ma'allah. Keadaan orang yang ahli hakikat bersama Allah, ahli kebenaran bersama Allah, ditulis oleh Sidi Ahmad Rifai. Dan kita sampai ke hadis yang ke-4 ya, hadis yang ke di hadis yang keempat, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan berkalam dari Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir ini sahabat Nabi yang Islam waktu kecil dan dipaksa kafir, lalu beliau menzahirkan kekufuran tapi membatinkan keimanan ya, menzahirkan dirinya kafir tapi batin dia tetap beriman. Maka muncullah hukum saat itu dan turun ayat bahwa orang yang ukriha itu yang dipaksa kafir tapi batinnya masih iman, maka diperkenankan dia zahirnya sujud ke berhala tapi batinnya masih kepada Allah ya. Tapi di musim damai seperti negeri kita nggak ada cerita. Bapak Ibu udah dengar belum berita di Perancis? Di Perancis tuh ibu-ibu pakai abaya nggak boleh, Bu. Pakai abaya, baju kurung yang panjang itu dilarang. Baru muncul peraturan begitu. Karena orang Perancis punya trauma, ada pakai abaya, ternyata di dalam abayanya ada bom. Terus ada alasan kedua, dianggap abaya itu pakaian muslim. Padahal abaya itu tradisi. Islam tidak pernah mengeluarkan hadis kewajiban perempuan pakai baju abaya.
Yang ada, Islam mewajibkan menutup aurat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Ad-Dailami, kualitasnya hasan li ghairihi, tidak sampai sahih, tapi ini boleh dipakai, bahkan bagus dipakai. Bahwa Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Dzul wajhain fid dunya, dzu lisanain fid nar," atau fil akhirah. Orang yang di bumi punya dua muka, maka di akhirat nanti lidahnya dua. Kalau mukanya tiga, berarti lidahnya nanti berapa? Tahu maksud hadis ini? Orang banyak muka, paham? Ya. Tapi masalahnya, kebanyakan orang yang dua muka itu bukan dalam urusan politik saja. Yang paling merepotkan, dua muka itu muncul dalam beragama, muncul dalam berguru. Maka dulu sahabat-sahabat Nabi bertengkar karena ada orang dua wajah. Nanti datang ke sahabat A, dia ngomong A, datang ke B, dia adu A dengan B. Hati-hati dengan orang seperti ini. Di majelis kita dia hadir. Nanti apa kata-kata ustadz atau kata pengurus, nanti dia bawa ke kelompok sana dan dia adu. Akhirnya ustadz di sana, habib di sana, tuan guru di sana tersinggung, terjadilah konflik antar majelis. Sudah pernah terjadi di Batam? Baik sesama ahli sunnah, sesama majelis sholawat, apalagi sudah beda, satu ahli sholawat, satu anti majelis sholawat. Itu lebih parah. Ya. Sungguh aneh orang beragama kok tambah benci kepada saudara sesama agama. Sungguh aneh orang yang berhijrah tapi batin dia masih penuh kebencian kepada orang yang baca la ilaha illallah. Itu aneh. Ya. Sungguh aneh orang ngaku ikut Nabi Muhammad yang rendah hati, tapi dia masih meninggikan di hati dan dirinya di samping sahabat-sahabat dia. Maka orang-orang yang suka mengadu domba antara guru dan guru, sekarang adu domba itu lebih canggih, bisa melalui status dalam Facebook, Instagram, ada namanya TikTok, Pak ya. Pak Rohadi itu nggak TikTok? Berarti umurnya masih muda. Bapak tahu TikTok, Pak? Bapak kemudah-mudahan. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu tahu TikTok? Saya juga punya. Dzul wajhain fid dunya, orang yang hatinya punya dua cabang, satu ke Allah, satu bukan ke Allah, nanti lidahnya di akhirat dua. Dia adu domba orang, berarti lidah dia dua. Dulu Imam Syafi'i diisukan ikut aliran Rafidah, Syiah yang membenci sahabat Nabi. Siapa yang mengisukan? Itu orang-orang jamaah sekitar dia diadu dengan imam yang lain. Sehingga ada seorang imam yang alim tapi dapat kabar tidak benar, namanya Yahya bin Ma'in, mengatakan Imam Syafi'i itu nggak baik orangnya. Imam Syafi'i itu dhaif, ya, ilmunya dhaif, ilmunya lemah. Tapi sekarang Bapak Ibu nggak tahu kan Imam Yahya bin Ma'in? Barusan saya sebut, baru tahu kan? Ya. Yang orang kenang siapa? Imam Syafi'i. Dulu Imam Zuhli, guru Imam Bukhari, kadang-kadang dia sepeguruan, kadang-kadang Imam Bukhari ini rendah hati, dia berguru ke siapa aja. Imam Zuhli lebih senior, Imam Bukhari junior. Biasa basi, biasa. Ya, kata Imam Zuhli, ngaji aja ke anak muda nih. Ngajilah orang ke anak muda bernama Imam Bukhari. Ternyata
jamaah dan muridnya lebih menikmati ngaji kepada Imam Bukhari. Ada jamaah satu murid yang dua wajah, sampai di majelis Bukhari dia duduk di depan, nanti sampai di majelis Imam Zuhli dia duduk di depan lagi, tapi syaitan mewaswas ke dalam kalbunya. Apa kata syaitan? Kamu sampaikan ke Zuhli Bukhari sesat. Kenapa? Majelis Imam Zuhli sudah sepi, orang-orang ngajinya ke Imam Bukhari. Imam Zuhli yang tadinya baik-baik ternyata terpancing, karena sekelas imam, syaitannya juga imam. Sekelas mursyid, syaitannya juga mursyid, nggak boleh kurang dia. Akhirnya wallahu a'lam apa yang terjadi. Imam Zuhli kemudian memfatwakan bahwa Imam Bukhari ini sesat. Oleh muridnya dipahami halal darahnya. Akhirnya malam itu Imam Bukhari mau dibunuh. Untung Imam Bukhari diselamatkan oleh Allah melalui tangannya Imam Muslim, maka belum berangkat sebelum pembunuh Al-Gojo datang. Itu Imam Bukhari korban disesatkan orang, dianggap kafir oleh orang yang seperguruan dengan beliau, yang Imam Bukhari merendahkan hati ngambil ilmu kepadanya. Kegeeranlah dia, merasa dirinya guru Imam Bukhari. Nah, itu terjadi Pak. Kenapa? Karena ada orang dua wajah. Mau punya dua wajah, mau ada domba guru. Nah, ini ciri-ciri kalian suka adu domba nih, mohon maaf ya. Habis ngaji terus ngomong ke Ustadz seberang, kata Ustadz Syanu ilmunya nggak benar Ustadz. Kata Ustadz Syanu yang Ustadz amalkan ini nggak oke. Ini ciri murid tukang adu domba. Dia nggak sadar dia dimanfaatkan syaitan. Dimanfaatkan syaitan. Ciri-ciri syaitan itu bekerja. Kerja syaitan ngapain? Ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Menjadikan kamu bermusuhan dan saling emosi dan marah. Nah, coba lihat, jika saya bawa satu kabar lalu orang karena kabar yang saya bawa bermusuhan dan saling marah, berarti kabar saya ini dimanfaatkan oleh syaitan. Walau tubuhnya tubuh ustaz, lisannya lisan buaya, batinnya buaya. Nauzubillah min. Kenapa membuat orang bertengkar? Nauzubillah min. Kita berlindung kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah jika ada kajian-kajian saya selama ini membuat orang bertengkar, ya, atau mengajak orang benci-benci. Nabi SAW mengatakan ad-din yusrun, agama itu mudah. Mudah itu karena cinta. Kalau nggak cinta semuanya sulit. Maka Imam Sidi Ahmad Rifai mengatakan, nah ini kaitannya kalau berguru. Kenapa ada beberapa majelis gurunya ingin menyelamatkan murid, maka gurunya agak keras, udah kamu ngaji ke saya dulu, nggak usah ngaji ke yang lain. Tapi emang murid yang munafik, apa kata dia? Sama Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Habib Fulan, kalau ngaji kepada dia nggak boleh ngaji ke yang lain. Bukan begitu maksudnya. Ada majelis begitu, ada mursyid begitu. Maksudnya bukan melarang murid ngaji kepada yang lain. Maksudnya muridnya kalau belum dewasa diselamatkan dulu, dimatangkan dulu, sudah matang baru berguru banyak. Ini belum matang sudah banyak guru, akhirnya bingung mana yang benar, mana yang sahih. Kata Imam Sidi Ahmad Rifai, "Falan tara lil 'arif fi jihatain aslan." Kamu kalau memandang orang ahli ma'rifat mengenal Allah, tiadalah mereka punya banyak wajah di kolbunya, wajahnya cuma satu. Dan itu mereka praktekkan dengan cara apa? Wa min hadzal sir umiru bi adamil jam'i bainal ustazain. Nah, yang berat nih. Oleh karena itu dianjurkan seorang murid pemula kalau punya mursyid cukup satu. Ingin mengenal Allah, kalau punya mursyid cukup. Pengajian boleh banyak, tapi mursyid cukup. Paham maksudnya? Pengajian boleh banyak, mursyid cukup. Apa bedanya? Kalau mursyid itu nanti yang akan membimbing sampai ke batin kita, sampai ke dalam rohani kita kepada Allah.
Kalau ustadz itu banyak, bisa baca kitab, dibacakan, oh ini faedahnya ini, amalkan ini. Tapi kalau mursyid, dia tidak hanya membentangkan jalan, dia menghantarkan kita sampai ujung jalan. Itu beda mursyid dengan guru ngaji. Jadi silakan banyak guru ngaji, tapi kalau bermursyid cukup. Itu sebabnya jika ada orang ingin talqin, saya bilang kamu sudah punya talqin, sudah cukup pakai itu. Gak usah banyak-banyak guru mursyid. Sudah suluk dulu ya, mursyid saya sudah meninggal. Coba tanya, adakah mursyid kamu punya penerus? Ikuti dia. Jika tidak ada, istikharah dulu, baru cari. Ya, nanti Allah yang pilihkan. Allah yang pilihkan. Maka beliau mengatakan, fa'alal murid. Ini ada dua syekh, dua ustadz nih, dua-duanya bagus. Bingung kita mana yang diikut. Bingung mana yang diikut. Bingung ya? Mau ikut yang mana kalau ada dua ustadz, dua mursyid. Apalagi mursyidnya 5. Apalagi di Indonesia, thariqatnya banyak. Di Batam banyak thariqat. Naqsyabandi, Naqsyabandiyah Khalidiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Syaziliyah, Samaniyah, apalagi Batamiyah ada nggak? Orang Batam buat tarekat bidah. Banyak thariqat itu banyak, ada Junaidiyah. Qadiriyah, bukan Qadariyah, Qadiriyah. Qadiriyah wa Naqsyabandiyah maksudnya. Banyak. Ya, Bapak mau buat thariqat sendiri ya? Mau buat thariqat sendiri, nanti pengikutnya semut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau bermursyid cukup satu. Sampai kata guru kamu sudah cukup jalan, cari guru lain, baru cari guru yang lain. Ya. Namun kalau banyak mursyid, mana yang dipilih? Istikharahkan, lalu ikuti batin. Namun kalau belum ketemu jalannya, kata Imam Sidi Ahmad Rifai, al-asah ittiba'an li Rasulillah SAW, yang paling tepat, bukan paling banyak, bukan yang paling banyak gaya, tapi al-asah, yang paling tepat ikutnya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu yang diikuti pakaiannya, model serbannya. Kalau serban Nabi banyak modelnya. Serban itu bukan masalah ikut Nabi atau tidak, itu cinta Nabi. Serban Abu Ya Said Muhammad sudah lain dengan serban Habib Umar. Almarhum Al-Habib Abu Bakar Al-Adi beda lagi serbannya dengan Habib Umar. Ya. Mungkin ada sekali sama, kadang beda suku. Orang Arab sudah beda sorban. Bukan itu yang dimaksud orang yang paling tepat ikut sunnah. Sunnah itu ada dua, ada zahir, ada batin. Zahir itu bernama syariat, batin itu bernama hakikat. Banyak orang ikut sunnah syariat tapi meninggalkan sunnah. Sunnah di situ bukan yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, bukan. Sunnah itu artinya ajaran peninggalan baginda Rasulullah SAW yang dulu beliau tempuh. Jadi sunnah itu bahasa Arab artinya siratun Nabi SAW, perjalanan batin dan zahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa muncul ulama kita mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'raj orang beriman? Itu bab syariatnya syariat batin, ajaran sunnah batin yang kemudian disebut ilmu haqaiq, ya. Untuk merasakan, untuk mengetahui mana nih guru yang batin dia lebih tepat ikut Allah, bukan melewati perform zahir, bukan melalui penampilan zahir. Nih tolong diingat, zahir ini terjemahan batin, tapi ada orang yang batinnya bercahaya, dia tutupi. Nah ini hati-hati sama orang begini. Ada orang yang batinnya isinya ma'rifatullah, tapi dia tutup, dia tidak mau tampakkan. Sama orang begini hati-hati. Orang begini kolbunya lebih pas kepada Allah.
Cuma kadang orang sekitarnya tidak tahu. Bapak Ibu, kalau pakai gamis sama pakai baju koko, sholatnya mana yang lebih khusyuk atau sama? Hah? Bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Gimana Ustaz? Antum nih sholat pakai gamis sama pakai baju koko, sama kan? Sama. Karena khusyuk bukan di baju. Khusyuk itu di kolbu. Jika tubuh ini dibajukan dengan dipakaikan baju yang indah untuk menghormati masjid, kapan kita mau hormati kolbu? Ya, mau memakaikan baju yang indah untuk kolbu, mau ya. Maka itulah makna ayat yang sering kita baca, fa'lam annahu la ilaha illa. Itu surat Al-Quran, surah Muhammad ayat 19. Fa'lam, ini perintah. Kalau Allah perintah, wajib atau tidak? Benar nih, wajib. Wajibnya tidak terbatas. Ini ayat ini. Kalau sholat 5 waktu, ini Bapak Ibu ini lagi rajin sholat, habis asar sholat lagi, bid'ah nak? Bid'ah itu menyimpang kah? Menyimpang. Tapi Bapak Ibu sedang nikmat baca la ilaha illallah, fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah, maka pelajarilah, maka dalamilah, annahu, ditambahkan bahwasannya, kalau diterjemah secara batinnya, ma'rifat kolbunya Nabi berisi la ilaha illallah. Apa dalil lainnya? Ketika beliau mengatakan, aku ni manusia seperti kalian, bedanya batinku dapat sir la ilaha melalui wahyu. Wahyu syariat sudah berhenti, tapi hembusan ilmu hakikat masih berlanjut. Kenapa? Ruhani baginda Rasulullah SAW tidak pernah mati. Jadi syariat sudah selesai. Yang mengatakan syariat ini masih nambah, itu keliru. Dia mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi syariat diijtihadkan, iya. Atau Nabi mengatakan nanti akan terjadi hukum begini, mungkin berarti syariatnya nanti. Tubuh Nabi itu objek turunnya hukum syariat, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu hukum syariat. Oke, Nabi sudah wafat, makanya diturunkan di surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum, ayat 3. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Di situ artinya syariat. Syariat sudah selesai. Tapi saya mau tanya, pertanyaan ngecek aja. Kalau tadi Bapak Ibu baca salam kepada Rasulullah, Rasulullah masih bisa jawab nggak? Katanya sudah meninggal. Ya, ada anak-anak muda baru hijrah ngomong begitu kepada saya, Bu, ya Nabi sudah mati. Hah? Berani dia ngomong begitu? Nabi sudah mati. Itu orang nggak sopan mengatakan Nabi sudah mati. Siapa yang mengatakan begitu? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ketika ada orang mengatakan Nabi mati, dia mau sembelih, Pak. Nah, untung Sayyidina Umar nggak hidup hari ini. Kalau nggak itu Bapak dicari, itu target dia itu. Daftar orang dicari oleh Sayyidina Umar, ya. Quran menyebut mati, tapi kan Quran Allah yang berkalam ke Nabi Muhammad. Di Quran jangankan Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Allah sebut innaka maitun, hei Muhammad, engkau itu mati. Maksudnya akan mati. Tapi bagi ahli hakikat mengatakan matikan dirimu hai Muhammad sebelum mati. Itu maknanya. Jadi sopankah mengatakan Nabi SAW ini dari kita nih? Kalau dari Allah boleh. Ya? Afa imma ta'u qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah jika mati atau gugur fisabilillah lalu kamu berpulang berbalik? Ya? Apakah begitu? Gitu, ya. Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah. Jadi ilmu syariat berhenti, benar. Tapi ilmu rohani jalan terus.
Makanya kitab-kitab mengenai ma'rifatullah yang ditulis semakin mendekati akhir zaman, semakin luas kitabnya, semakin banyak uraiannya. Dulu ma'rifat itu artinya knowledge, pengetahuan. Dahulu imam-imam kita, Imam Syu'bah cari satu hadis 3 bulan, ternyata hadis palsu. Bapak Ibu cari hadis cukup buka aplikasi, coba cari di Play Store kitab Sahih Bukhari, ketemu, di download tidak sampai 3 menit sudah terkumpul di kitab di dalam handphone kita. Benar nggak? Berarti mencari hadis yang dulu dicari oleh Imam Bukhari seumur hidupnya, kita cukup cari dalam 3, kalau handphonenya agak soak dikit 7 menit Pak. Kalau handphonenya zaman-zaman bahla nunggu sehari semalam juga belum ya. Apa maksudnya? Jika Imam Bukhari mau berkeinginan, maka dia minta hidup zaman sekarang, karena dia merasakan cari satu hadis susah. Jika Imam Syu'bah ingin berharap ya Allah ya, maka beliau minta hidup lagi di akhir zaman, karena mencari ilmu di akhir zaman sangatlah mudah. Sekarang kita sangatlah mudah. Enaknya Bapak ini, Bab, sayang datang sini untuk bacain satu hadis. Kalau ngikutin adab Bukhari, Bapak harus naik cari tiket ke Jakarta ya. Ya, itu pun sampai Jakarta belum tentu ketemu saya. Imam Bukhari nyampe di satu daerah, dulu nggak ada handphone, coba bayangkan, nggak ada handphone, nggak ada alamat, nggak ada GPS, gimana carinya? Maka kalau ada kitab hadis di rumah, jangan taruh di bawah, taruh tinggi. Ya, kenapa rumah itu sering tidak diberkahi Allah? Quran taruh di bawah. Kalau naruh Quran jangan di bawah, Quran itu paling tinggi. Nah, paling tinggi taruh Quran, kecuali Qurannya dicampur sama tafsir, baru boleh ditaruh di bagian mana. Nah, kalau kita kan melihat estetika, buku yang kecil di atas, gitu ya. Ibu-ibu ini so indah ya, so rapi. Kalau itu terjadi, miringkan, dipasang miring supaya Quran, mushaf Quran tidak ditaruh di itu mushaf Al-Quran ya. Mengenal Allah, ilmu ini tidak habis sampai akhir zaman. Kalau ilmu ini habis, maka tidak adalah wali-wali Allah. Tidak perlu ada ulama-ulama wali-wali Allah. Makanya kalimatnya para ulama pewaris Nabi, bukan para ulama pewaris Rasul. Kenapa? Nabi itu yang dapat bimbingan di dalam rohaninya, itu disebut Nabi. Nabi itu sosok yang rohaninya dapat bisikan dari Allah. Kalau kita kolbunya dapat bisikan dari YouTube. Benar, sama TikTok tadi. Karena kita ini sudah punya orientasi bergantung kepada smartphone, akhirnya kecerdasan kolbunya kurang dilatih. Dulu awal beli smartphone, handphone yang canggih itu, ini nggak katrok, nggak tahu katrok, salah-salah gitu. Awal-awal, bener. Jangan-jangan sekarang masih begitu. Mau nelfon istri, ditelepon istri orang lain. Iya Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu lucu Pak, saya waktu dulu tugas berdakwah dan peneliti di Prancis dulu, saya mau ngirim miss you kepada istri, dulu WA masih aktif, sekarang udah gak aktif, kekirimnya ke cowok. Ya soal kok miss you-nya ke cowok, akhirnya saya minta maaf bang ya. Masa cowok suka cowok? Allahumma sholli ala sayyidina. Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, ilmu ma'rifat ini tersimpan di rohani, di kolbu para ulama,
Tidak semua ulama. Ilmu ini disimpan mereka balut sedalam-dalamnya. Walaupun disimpan, kalau barang harum terciumkah oleh orang yang mengerti mana barang bagus? Maka kata Imam Yahya, yashummuha ahluha, itu ilmu ma'rifat di kolbu para kekasih Allah akan tercium oleh kekasih-kekasih Allah. Walaupun dia pakai baju kaos, walaupun dia nggak pakai kopiah, walaupun dia nggak pakai sarung, ya. Jadi mulai zaman ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan saksikan banyak orang alim kolbunya, tapi dia tidak mau berpakaian seperti saya. Dia nggak mau pakai baju-baju seperti ini. Bagi dia lebih baik aku sembunyikan rahasia Allah ini. Nanti akan banyak, ya. Sekarang ini sudah mulai muncul. Tapi tetap saja, ya, orang yang tidak faham akan menyebut dia gila, akan menyebut dia tidak sunnah. Ini ustaz kurang sunnah, jarang pakai kopiah. Ini ustaz tidak sunnah karena sering pakai baju kaos. Apa urusannya baju kaos dengan sunnah, ya? Imam Junaid punya kitab judulnya Risalatut Tauhid. Apa kata beliau? Yang pertama yang wajib diketahui seorang hamba dalam menyembah Allah, bahwa penyembahan tertinggi, ibadah tertinggi, terutama, paling utama adalah mengenal Allah. Jadi ibadah utama apa? Kenal dulu. Ini di mana-mana kita sampaikan, ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah dengar, tapi ini langsung kita sampaikan. Maukah Bapak Ibu, tuan-tuan ini, ibu-ibu ini menyembah, menghormati sesuatu yang tidak dikenal? Nah, ini ibu-ibu nih, maukah menikah dengan orang yang kita tidak kenal? Nanti kalau menikah kan pasti melayani dia, menghormati dia. Sama nih Bapak ini, maukah menikah dengan seseorang yang kita nggak kenal? Nggak mau. Maukah hormat kepada seseorang, sosok yang kita nggak kenal? Mau nggak? Ya. Maukah bekerja di tempat yang kita tidak tahu kita dapat apa? Mau nggak? Nggak mau, ya? Nggak mau. Itu urusan dunia kita begitu. Kenapa orang kemudian tidak pernah naik ke makrifatan dia kepada Allah, pengenalan dia kepada Allah nggak pernah meningkat? Karena ada rasa takut. Coba lihat, kawan kita nggak pernah mau naik pangkat, ya, naik gaji. Kenapa? Takut nanti ujiannya tinggi, Ustaz. Nanti kalau saya pindah kerja, akhirnya ya, dia di situ aja. Kalau pindah kerja takut nanti tergoda. Tergoda itu kan masalah lain. Tergoda masalah korupsi itu urusan lain. Itu urusan batinnya dia. Ada orang ngeluh sampai sekarang 30 tahun berdagang, tapi berdagangnya kecil-kecilan. Saya ini sudah usaha, Bu, ya, tapi nggak jadi apa-apa. Ya kita tanya, usaha kamu apa? Usaha dia ABCD, cukup di pinggir rumahnya, ya nggak jadi apa-apa. Nggak pernah mau buka online, nggak pernah mau yang besar-besar. Saya ketemu seorang pengusaha, apa kata dia? Kalau ada orang mengatakan kebersihan setengah daripada iman atau agama, kalau orang ini lain, ad-duyun minaddin katanya. Tahu nggak arti ad-duyun minaddin? Ya, berutang itu bagian dari agama, Bu, ya. Malah ada yang lebih parah lagi, ad-duyun nisful iman, berutang separuh iman. Saya tanya, maksud kamu apa? Kami ini kalau nggak berutang, maka tidak berani untuk berusaha. Nah, hanya orang-orang yang berani inilah yang kemudian berhasil. Sama belajar agama juga begitu, Bapak Ibu. Kalau dari dulu ilmu fikih, akhirnya sampai tua itu kayak, mohon maaf, Bapak ini ketakutan kalau beragama, ya. Maka dikatakan oleh Sidi Ahmad Rifai, man arafa Allah bi qudratihi, yang kenal Allah dengan kekuasaannya, dengan
kehebatannya, dengan surga nerakanya, ya. Asya ma'al khauf atau khaufahu, dia akan hidup penuh ketakutan. Tapi siapa yang kenal Allah bifadlihi wa rahmaniyatihi, yang kenal Allah dengan anugerahnya dan kasih sayangnya, dia hidup dengan penuh kebahagiaan, penuh harapan. Pilih mana? Berumah tangga tapi merasa terancam, atau berumah tangga rasanya hati berbunga-bunga? Pilih yang mana? Nah, maka coba bangun hubungan suami istri itu hubungan bahagia, rahmaniah, kasih sayang, bukan ancam mengancam. Kau kalau begini, aku begini. Kau kalau begitu, aku begini. Nah, ini rumah tangga ancam mengancam. Rumah tangga semi-semi neraka. Itu neraka dunia itu. Mau hidup bahagia, mulai dari rumah kurangi ancam mengancam. Anaknya nggak sholat, ancam. Kau nggak sholat, huh? Gaji kau menerang. Nggak gitu-gitu amat ya. Lebih lagi parahnya Ustaz. Jadi kita ini hidup penuh diancam. Sudah di rumah diancam, masalah sholat pun diancam, anak-anak ngaji diancam juga sama guru ngaji. Ya, ini korban-korban wajah ancaman semua. Oh, ada yang kena rotan 3 tuh, ada yang kena betisnya, ya. Ada yang kena gemplang nih, kena gurunya, masya Allah. Kita ini beragama dididiknya selalu diancam, akhirnya terbawa sampai sekarang. Kalau jadi ustadz tukang ancam jamaah. Kalau jadi politisi ngancam orang kalau lain paham, lain pilihan sama dia. Kalau dia baru hijrah, maka dia ancam kawan dia belum hijrah, maka kawannya tambah takut berhijrah. Ini saya kalau berhijrah nanti saya diancam-ancam juga nih. Mau begitu? Maka orang yang hidupnya besarnya dengan kasih sayang guru, diberi kasih sayang oleh guru, nanti dia didik muridnya penuh kelembutan. Jadi kenapa kemudian mimbar masjid itu, kasihan mimbar itu sering dipukul-pukul sama ustadz itu. Udah pernah lihat belum mimbar dipukul sama ustadz? Itu saya kalau ngeliat mimbar saya usap-usap, Pak. Kasihan mimbar. Kenapa kita ngomong begitu? Dulu sandaran Rasulullah SAW, Nabi punya sandaran kayu. Ketika Nabi dibuatkan mimbar dulu beda dengan podium. Mimbar itu tempatnya agak tinggi, yang terbuka di depannya. Kalau podium terbuka ke belakangnya. Duduklah Rasulullah di situ, ditinggallah kayu yang tadinya sandaran. Itu kayu yang kata orang sudah barang mati, nangis. Menangisnya seperti anak kecil ditinggal oleh ibunya. Coba bapak ibu nih lagi asik-asik sedang memadu kasih dengan pasangan, tahu-tahu di kamar sebelah ya anak umur berapa bulan nangis, dan menangisnya sedih nggak? Begitu nggak? Iya, kalau anaknya sedih tuh begitu, ditinggal oleh emaknya. Kira-kira seperti itulah bunyi daripada kayu itu. Percaya nggak Pak? Ini hadis loh Pak ya. Bapak sadar nggak ini benda ini semuanya bergerak nih? Ini benda bergerak semua Pak. Gerak dia ditemukan oleh pakar-pakar ilmu eksak, mereka sebut gerakan elektromagnetik. Itu sebabnya rumah kalau tidak ditinggalin, itu gerakan elektromagnetiknya berkurang. Maka rumah yang ditinggal sering rusak. Benar nggak? Ya. Itu pohon, itu kayu, kalau Nabi tinggal, tidak Nabi usap, maka dia akan merusak begitu. Maka Nabi turun dari mimbar, Nabi usap-usap, diusap-usap. Coba hari ini ada orang usap-usap kayu kan? Bapak ada cincin Pak? Oh enggak ada. Yang ada cincin usap-usap cincinnya.
Apa kata Rasulullah SAW? Nabi cinta. Nabi itu jangankan kepada manusia, kepada kayu yang dianggap benda mati, Nabi sayang. Nabi nggak ancam, kamu diam kalau nggak neraka, nggak gitu. Apa kata Nabi kepada kayu? Diusah. Ternyata kayu itu perlu dikasih sayang. Maka Bapak Ibu kalau punya meja, ya dibersihin lah ini meja ini. Kenapa debunya banyak sekali nih ya? Nah, coba lihat. Ini cuma acting aja Pak. Biar ibu-ibu itu kalau di rumah bersihin itu oke ya. Masuk jendela-jendela semuanya. Jangan sampai nanti ada yang numpang hidup yang kakinya banyak, itu namanya laba-laba. Diusap oleh baginda. Itu yang seperti anak kecil ketika digendong oleh ibunya diusap-usap. Benar gak Bu? Kalau punya anak kecil diusap-usap gak? Yang tadinya dia nangis lama-lama suaranya hilang. Suaranya hilang. Tapi sebenarnya Nabi sedang berkalam kepadanya. Apa kata Nabi? Wahai kayu, engkau pilih bersamaku di sini menjadi sandaranku atau masuk surga. Sayangnya kayu tidak punya akal. Kayu memilih masuk surga. Di surga belum tentu ketemu Rasulullah loh Pak. Ini saya kasih tahu ya. Nanti kalau Bapak Ibu nih masuk surga, belum tentu ketemu Rasulullah. Kalau nggak percaya nanti mati aja dulu ya. Surga itu luas. Bumi yang kecil ini mau cari Habib aja susah. Mau ketemu Buya, Mursyid, Syekh itu sulit. Saya mau ketemu Buya Fulan tuh sulit dulu tuh. Belum lagi nanti ya, pengawalnya banyak. Rumit ya. Gimana mau ketemu Rasulullah SAW? Yang kemarin Habib Umar datang ke Jakarta, ada yang tahu? Banyak yang mau ketemu, nggak ketemu. Kenapa? Itu baru zuriat Nabi SAW. Kira-kira gimana kalau Nabi Muhammad SAW datang ke Indonesia? Apa kata si kayu? Aku pilih. Seandainya kayu berakal, dia pilih menjadi sandaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kalau bersama Nabi di sini pasti dibawa ke sana. Ternyata si kayu lebih cinta surga daripada Nabi SAW. Suatu kali Rabi'ah, kata Sidi Amrifai di kitab ini, Rabi'atul Adawiyah dipinang oleh seorang ulama besar. Saya nggak sebutkan nama ulamanya, nanti ulamanya malu ketemu kita, karena dia belum meninggal juga. Apa kata ulama ini? Wahai Rabi'ah yang solehah, izinkan aku meminangmu menjadi suamimu. Mau nggak ibu digituin ulama besar Bu? Lakinya nanti marah. Aduh, kena jebak lagi. Ibu ingat suami di rumah ya. Ada suaminya hadir gak nih? Maaf Pak ya. Itu Rabi'atul Adawiyah. Ini jangan ditiru ibu-ibu ya, jangan ditiru. Nanti ibu jadi jomblo sejati. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Oh baik, wahai Tuan. Tapi kalau Tuan mau tahu, di belakangku sebelah sana ada adikku yang lebih cantik daripada aku. Mata si ulama ini langsung melihat ke kamar di belakang. Selesai dia melihat agak lama, dia terpana, kok nggak ada. Ditegur oleh Rabi'ah, wahai Tuan, katanya engkau hendak melamarku, jatuh cinta kepadaku. Baru aku tes menyebut adikku yang jauh di belakang, sebenarnya dia tidak ada. Matamu sudah berpaling. Itu hanya boleh Rabi'atul. Nah, ibu-ibu nggak boleh begitu ya. Ibu-ibunya kan nggak ada di sini, nggak ada makom kutub, nggak ada di sini. Kutub kupret banyak. Apa kutub guling? Allahumma sholli ala sayyidina. Rabi'atul Adawiyah itu perempuan batinnya setara 70 wali. Ini bahasa dari guru kita. Kenapa? Dia
hanya mau berteman, berkawan dengan orang yang menunjukkan jalan kepada Allah. Kalau menunjukkan dalil banyak, nih dalil. Tapi tidak hanya sampai ke dalil, dihantarkan sampai kepada Allah. Maka sampai wafat Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, dia kemudian tidak mau menikah lagi. Nah, maka jangan ditiru ibu, ya. Nanti ibu jadi jomblo sejati. Nanti minta cerai, pulang-pulang tak cerai ke bapak. Papa, tahukah papa jalan kepada Allah? Oh, enggak tahu ya, kita cerai aja bapak, gitu. Ya. Itu khusus untuk ahlul khawas, orang yang khawas. Ya. Itulah sebabnya ketika banyak sahabat meminang Sayyidah Fatimah, hatta Abu Bakar mau minang Fatimah, Umar mau minang Fatimah. Bukan masalah umur, kalau ahli fikih kan mengatakan umur, enggak. Sayyidah Fatimah itu perempuan yang paling kritis karena makrifat dia tajam. Sayyidina Abu Bakar ini enggak suka berdebat. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang suka bekerja, suka tasdik dan taslim. Sayyidina Abu Bakar, kalau ada orang berdebat tentang Nabi Muhammad, kata beliau, kalau sudah Nabi Muhammad, khalas, cukup, titik, dengan langsung ngomong lagi. Nggak mau debat beliau. Sayyidina Umar, oke, tapi beliau ini ada sesuatu yang karakternya tidak cocok dengan Sayyidah Fatimah. Nah, juga wali-wali besar. Tapi kemudian Allah menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ruhaninya sudah menikah dulu di langit, baru menikah di bumi. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Kenapa? Ternyata Rasulullah itu kota ilmu. Di kota itu ada apa aja Pak di kota? Ada mall, ya, ada perumahan, makanan. Kalau mau cari makanan di kota mudah apa sulit? Mau cari hiburan di kota mudah apa sulit? Mau cari pekerjaan di kota mudah atau sulit? Mudah. Hah? Sulit? Itu pengalaman pribadi itu. Ya, kalau mau cari kerjaan jangan di tempat sepi, cari kerjaan di tempat yang ramai. Banyak pekerjaan, cuma mungkin gengsi yang membuat hidup sulit. Ya, saya harus begini. Padahal hidup kan nggak harus begitu. Ya. Sahabat kita orang cerdas Pak, stres cuma karena nggak lolos masuk kampus. Orang cerdas bisa stres karena dia setelannya terlalu tinggi. Padahal orang masuk kampus manapun belum tentu jadi orang sukses. Benar nggak? Ya. Ada lagi yang stres nggak masuk PNS, mau bunuh diri. Ada lagi yang bunuh diri cuma kena patah hati. Ngapain bunuh diri kena patah hati? Ya, itu nanti kalaupun menikah satu hidup satu mati, ya nggak ada yang betul-betul dibawa mati kecuali cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali murid dari Rabi'ah, namanya Rabi'atul Basriyah. Siapa namanya? Rabi'atul Basriyah ini biasalah ibu-ibu selalu galau masalah rezeki suaminya. Benar Bu ya? Itu normal. Sekelas wali Allah namanya Rabi'atul Basriyah, itu dia khawatir urusan rezeki suaminya. Cukup atau tidak, apalagi suaminya suka berbagi dengan ibunya, dengan saudaranya. Si istri bilang, bang, kita nih belum cukup kok kamu sudah bagi-bagi. Nah, ini istri calon-calon panitia neraka tadi itu. Nanti bukan panitia lagi dia yang duluan masuk. Ini kalau mau cari istri Pak ya, mau cari istri lagi Pak. Dalam riwayat yang sahih Imam Hakim dan Imam lain disebutkannya, perempuan yang mar'ah salihah itu ciri-cirinya banyak, dilihat menyenangkan, diajak mau, itu ciri-ciri normal. Ada yang lain, man anahu ala dinihi, orang atau perempuan sosok yang membantu dia untuk menyempurnakan agamanya. Agama itu, coba perhatikan, setelah la ilaha illallah itu berbakti kepada keluarga, kepada orang tua. Setelah la ilaha illallah
berbakti kepada orang tua. Maka jika ada pasangan menghalangi pasangannya, si istri atau suami menghalangi pasangannya untuk berbuat baik ke orang tua, itu ciri-ciri pasangan panitia. Mau punya pasangan begitu? Jadi nanti ibu-ibu kalau bapak-bapak ini mau kirim untuk orang tuanya, bukan malah diingatkan, ditegur, tapi bilang, bang kurang tambahin gitu. Ya, terus kita besok makan apa? Besok pikirin lagi. Ya, abang ini bersamaku sudah cukup lah. Diajarin gombal. Ya, hidup bersamamu, wah, jadi lagu dangdut. Kenapa ada ibu-ibu ngomong begitu? Ya, waktu masih muda, yang penting bersamamu mas, walaupun hidup susah. Begitu nggak dulu? Pas benar udah bersama, kau ini tidur aja nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa ada muncul ungkapan itu? Itu ungkapan cinta. Terlepas dari nanti pas nikahnya lain cerita. Kenapa muncul seorang pasangan ngomong ke pasangannya, yang penting bersamamu, aku siap hidup susah. Yang paling boleh dicinta di alam semesta siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La yu'minu ahadukum. Ini perhatikan, ini hadis sahih Bukhari. La yu'minu ahadukum. Kalian tidak dihitung benar-benar beriman. Masih main-main imannya kalau belum sampai ke makom ini. Hatta akuna ahabba ilaih. Sampai aku orang yang paling dia cinta, melebihi siapa aja? Dirinya, pasangannya, anaknya, dan semua manusia. Gimana? Sudah nyampe di makom itu belum? Berarti imannya masih iman-imanan, eman-emanan. Wajar kalau kekuatan umat Islam ini belum sanggup untuk jihad fisabilillah. Maka jangan buru-buruan jihad, nanti jadi orang jahat, ngebom tempat-tempat suci, ya, menyakiti orang-orang yang beda faham. Itu kan karena belum, dia mau berjihad tapi tidak pada tempat yang tepat, tidak pada waktu yang sudah tepat. Akhirnya yang ada bukan jihad, tapi emosi yang menjadi jahat. Itu yang terjadi pada kawan-kawan kita sekarang, yang mereka kemudian distigmakan menjadi teroris. Ya, kita nggak boleh benci mereka juga, tapi kita katakan, wahai saudaraku yang ingin berjihad, jihadmu jangan jadi jahat. Nabi SAW kalimatnya sederhana, ya, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Yang membaca la ilaha pasti masuk surga. Ini orang membaca la ilaha cuma kena beda paham, kok sudah disakiti. Untungnya negeri ini Allah masih jaga. Alhamdulillah, ya. Jadi kalau belum betul-betul cinta, maka cinta di sini ini kasih sayang. Imanmu belum sempurna sampai kamu belum betul-betul cinta, kasih sayang kepadaku. Berarti puncak iman ada di kasih sayang, bukan dibentak-bentak orang. Puncak iman bukan ketika mengatakan kau ini tidak baca kalimat ini, gak sholat ini masuk neraka, bukan. Puncak iman bukan berkali-kali haji dan umrah. Puncak iman bukan khatam Quran berkali-kali, bukan punya tarekat 1000. Puncak iman ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, kita kalau jatuh cinta sering ingat kan? Kalau cinta dengan pasangan pasti tanya-tanya kabar dia, pasti ingat terus sama dia. Benar nih, sayang nih, Ustadz udah punya istri kan? Ingat sama istri? Pasti ingat. Keluar dari rumah pasti ingat istri, benar nggak? Sayang mana? Pasti sayang. Kemana-mana pergi pasti ingat anak. Oleh karenanya, apa kata Nabi?
tahadu, tahabu. Ini hadis sahih. Saling berbagi hadiahlah kamu akan saling mencinta. Jadi kenapa di masjid, di majelis kurang kasih sayang, mungkin kurang berbagi hadiah. Gak sanggup beri hadiah materi, beri hadiah fisik berupa senyum. Perlu modal gak senyum? Coba 1, 2, 3 senyum. Ya, ada juga yang belum senyum nih. Halo bang, halo bang, senyum bang. Abang ini serius sekali ya. Alhamdulillah masih bisa senyum ya. Alhamdulillah. Nah itu semua yang senyum tadi itu bersedekah sama saya. Saya senyumin lah. Biar banyak dapat sedekah ya. Senyum itu awal dari cinta. Bukan nyeringis Pak, bukan apa namanya? Kalau kita ketemu sama orang tuh senyum tapi sinis gitu. Bukan itu. Tapi orang kalau sudah nggak cinta, kita senyum dianggap menghina. Tuh, dia tuh lagi ngejek aku tuh. Tuh lihat bibirnya miring tuh. Lah memang dari sananya bibirnya miring. Jangan begitulah ya, makawan ya. Mungkin giginya sudah gugur 2 atau 3, atau mungkin tulangnya sudah bergeser. Dimaklumilah. Ya Allahumma shalli ala Bapak Ibu yang bukan Allah, bagian terakhir yang mau saya sampaikan itulah hadis tadi. Tidak sempurna, tidak benarlah kalian imannya sampai kalian mencinta. Siapa yang paling dicinta? Zat yang paling banyak membagikan cintanya. Oleh karena itu al-iman hubbun, kamalul iman kamalul hubbi. Iman itu cinta. Maka orang yang sempurna iman, orang yang di dalam kolbunya penuh dengan cinta. Semoga Bapak Ibu ditakdirkan berguru kepada guru-guru, kiai-kiai, tuan guru, mursyid-mursyid yang banyak rasa cintanya, yang melumpah ruah rasa kasih sayangnya. Karena Allah yang maha mulia, maha sempurna, setiap membuka ayat selalu Bismillahirrahmanirrahim, selalu dengan kasih sayangnya. Sungguh beruntung siapapun yang punya guru, gurunya melimpah-limpah rahmaniyah dan rahimiyahnya. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah salli ala abdika Abdillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Ya Allah, kami hamba Engkau ya Allah. Kami kenal Engkau berkat baginda Rasulullah. Kami kenal baginda Rasulullah karena pewaris-pewaris Rasulullah. Maka ya Allah, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sampaikanlah, limpah ruahkanlah salam, selamat, keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi, dan limpahkan juga ya Allah kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada zuriat-zuriatnya, kepada pewaris-pewarisnya, kepada guru-guru kami yang memegang mewarisi ilmu beliau. Allahumma ya Allah, ya man huwa alimun bi dhatis sudur, wahai yang mengetahui kurangnya cinta dalam kalbu kami, maka ya Allah, wahai yang maha menciptakan cinta, ciptakanlah rasa cinta di dalam kalbu kami. Limpah ruahkanlah cinta melalui lisan dan wajah dan tangan kami, melalui harta yang Engkau titipkan kepada kami. Maka ya Allah, mulai siang ini ya Allah, jadikan kami menjadi hamba Engkau yang menebarkan cinta, yang menebarkan kasih sayang, sehingga kami menjadi hamba yang kenal kepada Engkau, kenal dengan cinta kepada Engkau. Allahumma ya Allah, irhamna wa walidina wa masyaikhana. Ya Allah, rahmati kedua orang tua kami, limpahkan cinta Engkau kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada
kepada saudara-saudara kami, kepada tetangga-tetangga kami, kepada jamaah saudara kami yang seiman dimanapun mereka berada. Apakah mereka sefaham dengan kami atau tidak sefaham dengan kami? Apakah dia semajlis atau beda majlis dengan kami, seperguruan atau beda guru dengan kami? Maka ya Allah, jadikan kami hamba Engkau yang menyebarkan kasih sayang kepada mereka. Allahumma ya Allah, kesempurnaan hanya milik Engkau, bukan milik mursyid kami, bukan milik guru kami. Tapi ya Allah, bimbinglah kami mendapatkan membersamai guru-guru mulia, guru-guru yang di kolbunya ada kasih sayang Engkau. Allahumma asturna bijamali sitrika. Ya Allah, aib kami mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, namun kami berharap kepada rahmat Engkau ya Allah. Hapus dan tutuplah semua aib kami, hapus dan tutuplah semua dosa kami, hapus dan tutuplah semua kesalahan kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang di dalamnya penuh cinta. Ya Allah, kurangi kemarahan, emosi, pertengkaran dalam rumah tangga kami, di kampung kami, di komplek tempat tinggal kami, di negeri tempat kami menetap, di tempat kami bekerja, dan di semua wilayah yang Engkau lihat di situ ada hamba-Mu ya Allah. Allahumma arhamna warham ibadaka. Allahumma ya Allah ya Nur ya Nur, nawwir qulubana bi nuri sayyidina Muhammad habibika wa rasulika wa nabiyyika. Ya Allah, lengkapilah cahaya dalam kalbu kami dengan cahaya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dengan masuknya tembusnya nur Muhammad SAW dalam kalbu kami. Terakhir kami memohon ya Allah, atina fid dunya hasanah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan cinta Rasulullah, dan kebahagiaan di akhirat dengan cinta Rasulullah. Rabbana ya Rabbana ikhtim lana bihusnil khatimah, ikhtim lana bihusnil khatimah, ikhtim lana bihusnil khatimah lana walil hadirin wal hadirat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatihah. Semoga Allah bukakan kalbu kita, pikiran kita untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Assalam itu salah satu dari nama baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pertama. Yang kedua, itu nama daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Darus Salam. Yang ketiga, Assalam adalah sapaan Nabi Muhammad SAW, bahkan sapaan ahli-ahli surga, bahkan sapaan daripada penjaga surga. Qala khazanatuha salamun alaikum tibtum. Ya, ada kalimat begitu, penjaga surga berkata salamun alaikum, salam atas kamu. Sudah berapa tuh? Ya, sudah tiga dulu ya, waktunya pendek soalnya. 4 deh tambahin. Assalam adalah bacaan Sayyidina Muhammad SAW setelah salat. Baik, yang pertama, assalam, nama Allah. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Ya, 2 atau 3 ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr. Dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, maukah kalian ya, atau siapa di antara kalian membaca A'udzubillahi Samil Alim Syaitanir Rajim, lalu membaca 3 ayat terakhir Al-Hasyr yang ada kalimat
wallahu alladzi la ilaha illahu, lalu ada lagi ayat berikutnya wallahu alladzi la ilaha illahu, dan ada asmaul husna. Salah satu asmaul husna yang dibaca di situ adalah Qudusus Salam. Orang yang membacanya maka Allah akan turunkan kepadanya 70,000 minal malaikah, 70.000 malaikat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya. Kurang yakin cek sendiri, ya. Hadis Abu Dawud. 70.000 itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Benar banyak. Belum pernah lihat belum malaikat 70.000? Belum? Sama saja belum. Itu masuk ke alam gaib. Malaikat itu tercipta dari nur, tapi nur yang dimaksud itu bukan nurullah langsung, tapi nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih mulia nur beliau atau nur malaikat? Nur Muhammad. Ini orang tidak paham. Orang mengira malaikat lebih mulia dari Nabi Muhammad. Di langit ada para malaikat, di bumi ada para nabi. Pertanyaan, lebih mulia nabi atau malaikat? Kurang yakin, ya? Lebih kenal Allah nabi atau malaikat? Lebih kenal malaikat di surga atau Nabi Adam? Tuh, kajian-kajian basic. Ayat yang sering kita baca kita lupa, ya, karena kita sering memikirkan yang perlu kita pikirkan, membahas yang perlu kita bahas, yang perlu kita bahas kita nggak bahas. Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha ilmuilah ma'rifatilah dia, sebelum engkau membaca la ilaha illallah. Tapi kita nggak, kita sibuk dengan urusan politik. Nggak puas urusan politik Indonesia, kita bahas politik Timur Tengah kayak ngerti aja, ya. Akhirnya mimbar-mimbar kita dipenuhi, mohon maaf, orang-orang yang jahil berbicara bukan pada ilmunya. Ilmu yang wajib dibahas, isu yang tidak wajib dibahas. Maka pahamlah saya kenapa jihad-jihad kita dimanapun kalah. Karena yang wajib kita lupakan, yang tidak wajib kita dahulukan. Orang jihad, kalau nggak kenal Allah, jihadnya batal. Walaupun dibunuh 1.000 orang kafir, yang kafir itu dirinya sendiri. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang membunuh banyak sekali orang kafir, tapi Nabi mengatakan, ya, dia bukan ahlul jannah. Bukan orang yang masuk surga, bukan orang yang disebut di Quran wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sebut-sebut orang yang mati fi sabilillah itu mati, nggak boleh. Orang yang terbunuh di dalam fi sabilillah itu mati, nggak boleh. Kenapa? Karena pejuang yang ini dia bukan berjuang atas nama la ilaha illallah, dia berjuang karena emosinya. Jihadnya jihad infiali, bukan jihad rohani, karena nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat hari ini beda-beda faham dikit orang ngomong, ya, gimana memperjuangkan Islam? Dibaca surat ini 3 ayat terakhir dari Al-Hasyr itu diberkahi dengan nama 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Kenapa? Karena di dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu nama Allah itu ribuan malaikat yang memikulnya.
Ya, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salam. Hu itu bagian dari nama Allah. Tapi orang hari ini membid'ahkan zikir dengan hu. Ya, zikir pakai hu bid'ah. Padahal para imam kita menyebutkan zikir dengan hu salah satu bagian daripada zikir nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Ini ayatnya. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Coba biasanya kita sering baca apa? La ilaha illallah. Kalau di sini Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Itu nama Allah bukan? La ilaha illa hu itu nama Allah. Cuma banyak orang nggak paham di situ. Ya. Ini contoh, ya, ini contoh. Dan as-salam adalah turunan dari salah satu nama hu. Ya, al-malikul qudusus salam. Itu penjelasan hu. Siapakah dia? Dia itu al-malik al-qudus as-salam. Apa makna as-salam? Zat yang sempurna, terbebas dari semua kekurangan. Yang terbebas dari kekurangan siapa? Allah SWT. Maka pada sholat, nah diloncat nih, as-salam itu yang keempat. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. Engkaulah yang tidak pernah cacat. Kalau kita ada kurangnya, maka jangan cari kesempurnaan pada makhluk, cari kesempurnaan pada Khalik. Gimana caranya? Caranya jadilah abdus salam, hamba Allah yang as-salam. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Husna menyebutkan cara kita berinteraksi dengan nama Allah itu ada. Jadi ada cara interaksi dengan nama Allah. Namanya berta'alluq, berkoneksi dengan Allah melalui nama. Kita kalau nyapa orang pakai hoi atau pakai nama? Oi, gitu. Nyapa nggak? Nyapa begitu nggak, Pak? Mau nggak disapa dengan hoi? Mau? Nggak mau lah. Ustaz mau dipanggil hoi gitu? Nggak mau Ustaz ya. Itu kita, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memanggil Allah dengan namanya. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Maka untuk memanggilnya, berkorelasi dengan Allah, berkoneksi dengan Allah itu lewat nama. Itu salah satunya. Satu kali Sayyidah Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa zikir Nabi pada sholat? Kalau beliau mengatakan Nabi itu kalau sholat enggak berdiri kecuali baca istighfar dan Allahumma antas salam minkas salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu doa Nabi. Pendek kan? Cuma ulama kita tambahin makna Allahumma antas salam minkas salam. Gimana Ustaz? Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak. Itu tambahan doa. Boleh nggak baca begitu ya? Boleh. Ya nggak boleh, ente nambahin rakaat sembahyang. Atau ganti lafaz sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum nanti selamat pagi, selamat sore, itu nggak boleh. Ya. Ada juga yang muncul tuh pertanyaan, bolehkah salaman habis sholat? Hari gini masih nanya begitu. Ya nggak boleh, itu ente salaman sebelum salam. Salaman sebelum salam nggak boleh, tapi kalau salaman pada salam, jangan itu jungkir balik kalau habis salam nggak boleh ya.
Bolehkah pakai tasbih Ustaz? Menghitung zikir setelah assalamualaikum? Boleh. Jangankan itu, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa membolehkan kalau zikir sholat tasbih, zikirnya dalam sholat pada sholat, hitung tasbihnya. Itu boleh pakai alat tasbih. Itu yang berkalam Syekhul Islam Imam Salafi Ibnu Taimiyah di kitab Majmu' Fatawa. Lu ada orang yang sekarang bid'ahkan habis sholat, ya sudah, terserah itu lah. Ya, berarti kata bid'ah itu antara imamnya pengikutnya beda gitu. Salah satu orang yang mendapatkan nur salam, nur dari Allah salam, lisannya dan kalbunya akan bersih dari kebencian. Yang keluar salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi sorga itu disebut sorga karena la lahwa fiha wala ta'thima. Di sorga itu nggak ada kalimat yang nggak penting, nggak ada kalimat yang menyakiti, kalimat dosa nggak ada di sorga. Maka kenapa majlis ilmu disebut raudatun min riyadil jannah, taman-taman surgawi? Karena majlis ilmu itu adalah mendahulukan nikmat surga. Surga yang di dalamnya tidak ada kata-kata tidak manfaat. Di dalam majlis kata-katanya bermanfaat. Berarti kalau majlis isinya menghina orang, itu taman surga apa taman neraka itu? Saya serius Pak, jawab Pak. Majelis isinya menghujat orang yang beda politik sama kita. Itu raudatul jannah, taman surgawi, atau itu bara neraka itu. Raudatul nar, itu nama baru saya dengar seumur hidup itu Pak. Kayaknya di Masjid As-Salam ini loh munculnya. Ini kan seperti itu. Beda paham, kita menghujat orang. Beda paham boleh, canda-candaan waktu beda paham boleh. Politik, sholat, cara sholat boleh beda nggak? Masa nggak boleh Pak? Saya boleh nggak kunut nggak? Beda dong cara sholat kita. Nggak kunut kan? Saya boleh nggak kunut? Di sini bismillah dikuatkan, dijaharkan. Saya boleh nggak bismillahnya dikecilkan? Boleh. Masa dalam politik kita nggak boleh beda? Nah, umat Islam itu paling gampang ditipu dengan simbol agama. Hati-hati. Ini orang Islam kan, jangan mau ditipu orang dengan simbol agama. Karena kita udah berkali-kali ditipu dari zaman Abdullah bin Ubay. Si bin Ubay itu sudah nipu umat Islam dengan simbol agama sampai hari ini. Ya, dulu ada orang Belanda siapa namanya, Snok. Ya, itu nipu umat Islam juga dengan simbol-simbol agama. Dan sudah berapa kali umat Islam ditipu, dijual bab agama untuk urusan politik. Di zaman Nabi ada pemilu nggak Pak? Berarti pemilu bukan dari sunnah ya. Jadi kalau beda cara, beda pilihan kita boleh ya. Sholat yang dikasih cara oleh Nabi kita boleh beda, apalagi dengan hal yang Nabi tidak kasih contoh. Maka kalau beda pilihan, jika orang itu di kalbunya dan nur salam, dia tidak perlu menghujat orang yang beda pilihan. Jika orang itu ada nur salam, cara sholatnya pun beda, dia tidak ngamuk-ngamuk ke orang. Ya, gimana? Itulah faedah orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, assalam itu adalah Engkau. Suka ngomel, suka ngata-ngatain orang, suka merendahkan orang, itu gak salah.
disebut sorga itu bahasa Sanskerta, bahasa Arabnya jannah. Jannah itu kebun taman assalam yang di situ tidak ada aib. Kalau masih ngomongin aib orang itu belum disebut surga. Maka kalau majelis istilahnya bikin aib orang, aib sesama muslim, itu bukan taman-taman surgawi, ya, itu bara neraka yang dahulukan. Auzubillah summa na'udzubillah. Maka cek nanti Pak, kalau pulang majelis, kolbunya tambah bersih atau enggak, kalamnya tambah mulia terpuji atau tambah kotor, suka ngomel, ya, semua salah. Apa istilahnya kalau dulu? Ya, orang ini kan mau turun sudah, semua salah Jokowi gitu ya. Ya, mumpung orangnya udah mau turun. Kita kalau nggak bisa mengkritik dengan baik, jangan mengkritik dengan buruk. Nggak bisa mendoakan baik, jangan mendoakan buruk. Ini perbedaan kekasih Allah dengan kekasih setan. Suatu kali ada seorang murid minta ke gurunya, itu disebutkan di beberapa kitabnya, Ibnu Taimiyah menyebutkan kisah ini dan banyak sekali yang hampir mirip-mirip. Ada seorang murid minta kepada gurunya wirid hizib doa Ismul Azam yang di dalamnya ada nama agung, nama Allah agung, yang Nabi katakan idza du'iya bihi ujiba. Jika dia berdoa dengan itu, Allah jawab. Jika dia berlindung dengan itu, Allah lindungi. Berarti ini sembarangan kan doanya? Tidak sembarangan. Maka Tuan Syekh mengatakan, kamu berangkat keluar, kamu lihat di sekitar masjid nanti ada sesuatu. Pergilah dia ke depan, ya. Dan dia lihat depan masjid ada orang tua, ya, sudah tua dan renta, itu lagi jalan, ya, diganggu orang, dihina orang, dikata-katain orang, sebab dia jalannya menghalangi orang, ditendang, ya, dihina, disebut pikun, disebut segala macam. Tapi dia cuma senyum, dia diam, ya. Pulang-pulang si murid lapor kepada gurunya, Tuan Syekh, saya nggak ngeliat apa-apa, kecuali cuma ada aki-aki pada tua, pikun, renta, dia dikata-katain orang, dia didorong-dorong orang, dihina orang, tapi dia diam aja dan dia senyum. Tuan Syekh ini sering doa, bahkan panglima-panglima datang ke tempat dia, itu kalau doa pasti menang, karena dia punya al-ismul azam, nama Allah, nama kunci untuk berdoa ke langit. Apa kata Tuan Syekh? Tahukah kamu itu siapa? Orang tua itu? Dia bingung, saya nggak tahu. Tapi sebelum ditanya itu siapa, Tuan Syekh nanya, jika kamu anak muda ini adalah orang yang didorong-dorong, dikata-katain itu, kira-kira kamu ngapain? Kalau saya nggak tega, saya pasti doain kehancuran bagi orang itu. Didorong sebalik dorong, ya. Kata Tuan Syekh, tahukah kamu, saya belajar Ismul Azam, nama Allah yang agung, nama kunci Allah dari orang itu. Dan syarat dari beliau apa? Gak boleh doa lagi marah, dan gak boleh mendoakan kebencian bagi orang, gak boleh mendoakan hancur bagi orang. Sanggup? Kalau sanggup saya kasih. Anak muda akhirnya mengatakan, kami tidak sanggup. Gimana? Baghdad hancur
berbulan-bulan dihancurkan, akhirnya sempat khalifahnya kosong 3 hari 3 malam. Itu orang-orang mati di mana-mana, ya, berdarah di mana-mana. Ini kita sampaikan di beberapa majelis kajian tentang tauhid, sehingga ada seorang imam di Mesir mengatakan, ya Allah, fihumun nisa, bainahumun nisa wal atfal. Bukankah di sana ada perempuan, ada anak-anak? Kenapa engkau biarkan mereka mati terbunuh? Ditegur ini orang dalam mimpinya. Rasulullah SAW datang dalam mimpinya. Ditegur ini orang. Engkau tidak beriman kepada takdir. Ya. Jadi kita sering kan ngomong, dapat berita di Sudan, dapat berita di Gaza, dapat berita di Yaman, dapat berita konflik di mana, terus ngomong, ya Allah, bukankah kami sudah doa? Kenapa ini terjadi? Itu protes kepada takdir. Bedakan, kalau mau jadi pejuang nggak begitu caranya. Jadi pejuang Palestina kayak mau pejuang Gaza kayak pejuang apa terserah sebut. Kenapa tidak Allah ijabah sampai hari ini? Karena kita sering mengeluhkan takdir. Dan sini kita sering eksploitasi video orang menderita untuk kepentingan filantropi kita. Tahu filantropi ya? Apa filantropi? Untuk keperluan sedekah. Kita sering begitu, Bapak Ibu. Ketika orang berhijrah pada Islam, atau dia berhijrah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain, kalau hijrahnya baru hijrah yang zahir, belum hijrah kalbunya, bahkan zahir kelihatan islami, batinnya belum. Yang mesti dihijrahkan itu batin. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fatih illa jihad wa niyah. Nggak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah, yang ada jihad, perjuangan, wa niyah, niat itu di kolbu. Berarti kalau orang mau jihad, dia harus belajar ilmu kolbu, supaya nggak kejadian kayak orang yang tadi. Dia berjuang katanya fisabilillah, tapi katakan dia masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata dia riya. Maka salah satu nur salam, nur assalam masuk ke dalam qalbu, terbebas dari penyakit riya. Terbebas dari penyakit riya. Riya itu yang sering kita dengar, harap puji, beramal karena dipandang orang. Itu riya standar. Riya yang paling berat. Masihkah engkau tulus berjuang? Masihkah engkau tulus beribadah? Masihkah engkau bersamai gurumu di saat orang-orang menghujat kamu dan gurumu? Di saat orang menghujat nabimu, di saat orang menghujat cara berfikirmu. Kalau harap puji, insya Allah Bapak ini selamat. Coba kalau disenggol dikit, marah nggak? Saya udah punya banyak Pak. Untuk bab yang ini jarang yang lolos. Bab yang satu ini jarang yang lolos. Bab takut dicaci, itu bagian daripada riya tersembunyi. Ya, khaufus syaitan, takut dicaci, gampang tersinggung kalau dicaci, ya, akhirnya gelisah. Asbabnya apa tahu? Kenapa orang sibuk takut dengan cacian? Asbabnya satu saja, membiarkan telinga atau mata. Telinga mendengarkan kata-kata komentar orang, mata sering membaca komentar-komentar orang. Itu sebabnya. Sedangkan hatinya lalai kepada Allah SWT.
Berarti intinya di mana? Hatinya harus benar. Kalau hati benar pasti matanya nggak senang membaca komentar. Ya, salah satu wiridan anak muda hari ini dan bapak-bapak itu baca komentar ya. Ya, zikir 100 paling cuma 5 sampai 10 menit sibuk. Kalau baca komentar 15 menit 20 menit gak sibuk. Baca sesuatu yang ngotorin hati nggak sibuk. Membaca sesuatu yang membuat kolbu bening sibuk. Nah, itulah umat akhir zaman ya. Wajar kemudian ya Nabi SAW mengabarkan yang pejuang nanti akhir zaman itu sedikit, sebagaimana Ahlul Badar itu sedikit, gak banyak ya, tapi semoga umat Nabi Muhammad SAW doanya yang penting ya. Jadi asal mana pertamanya apa tadi? Allah Maha Suci, Maha terbebas dari kekurangan aib. Maka orang yang terhubung dengan nama Allah ini, Allah akan bersihkan lisannya, matanya, telinganya, kolbunya dari aib-aib, dari memandang aib. Maka ciri-ciri Bapak Ibu dapat nur salam, tidak suka menyebarkan aib orang, tidak tertarik mengetahui aib orang, apalagi aib tetangga, aib kawan, aib ustaz, aib pemimpin, gak suka. Kalau mau nasihat di dalam hadis Nabi, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, bukan agama itu menghujat. Agama itu bukan mengkritik, agama itu nasihat. Apa beda menghujat, mengkritik dengan nasihat? Kalau kritik, coba hari ini lihat orang mengkritik. Dia mengkritik di TV, ya, mengkritik di YouTube, di sosial media, di tempat terbuka. Kalau nasihat tidak. Nasihat itu kita kalau dikata-katain orang di depan umum, senang nggak, Pak? Senang nggak? Terus kenapa Bapak suka ngata-ngatain orang? Orangnya namanya gubernur kayak, bupati kayak, wali kota kayak, presiden kayak, kenapa? Kenapa kita terlalu nyaman dan merasa itu nasihat? Padahal itu bukan nasihat. An-nasihat bukan itu. An-nasihat itu ketulusan memberi perhatian kepada orang yang kita sayangi. Itu an-nasihat. Maka disebutkan di hadisnya, untuk siapa nasihat itu wahai baginda? Beliau jawab, lillah, karena Allah, wali rasulihi, para rasul, kitab, ya, a'immatul muslimina wa amatihim, para imam orang Islam dan amatihim, dan masyarakat. Allah perlu diceramain nggak? Maka nasihat untuk Allah, emang Allah perlu diceramain? Ada kritik untuk Allah? Maka kata nasihat beda dengan kritik, apalagi menghujat. Saya bingung dari ini ya, orang pakai kopiah, pakai sorban, katanya lagi menasihati pemerintah, menasihati ustaz, menasihati orang yang beda faham. Tapi yang terjadi apa? Yang ada dia menghujat. Ternyata ada kesalahan menerjemah. Perbedaan menghujat, mengkritik dengan menasihati. Imam Syafi'i, Imam Salafus Saleh, beliau mengatakan, jangan salahkan aku jika engkau menasihatiku depan umum. Jika engkau memberi nasihatku depan umum, lalu aku malu untuk menerimanya, gengsi untuk terimanya. Terus gimana? Jika engkau ingin mengingatkan aku, ingatkan berdua, empat mata, sehingga aku tidak keberatan menerimamu. Kalau malu, malu berdua, malu sendiri. Itu sekelas Imam Syafi'i loh, Pak. Imam Syafi'i itu jabatan tertinggi cuma qadhi, nggak nyampe jadi bupati, jadi presiden, itu nggak jadi. Itu baru selevel Imam Syafi'i.
apalagi orang yang punya kekuasaan. Dan kita beruntung di zaman kekuasaan yang kalau mengkritik hari ini kita nggak ditangkap orang. Benar kan? Bapak pernah hidup di zaman Orde Baru nggak? Ya, guru saya berkali-kali ditangkap tentara. Dulu yang nangkap tentara Pak Abri, bukan polisi dulu. Benar ya? Masih ingat waktu zaman Abri, TNI Polri masih satu. Guru saya ceramah, masih tahun sebelum 98, 97 ceramah. Umur beliau waktu itu sudah 70. Ceramah mengkritik suatu, turun langsung dibawa Pak Kodim ke kantornya. Saya masih ngaji waktu itu ke beliau. Sebelum Mei yang kerusuhan itu, yang reformasi itu 98, itu belum pun dipanggil lagi oleh tentara-tentara. Gak bisa. Dulu kita seperti itu. Negara jiran masih begitu, Pak. Saudi lebih gila lagi. Ada beberapa imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, hanya mengkritik pemerintah, menyindir lewat doa. Turun, langsung diturunkan ke imamannya. Gak boleh jadi imam lagi. Ya. Dan beberapa figur-figur ustaz-ustaz masyhur di sosial media mereka dan di TV mereka, ya, ada Turaifi, ada macam-macam namanya. Sekarang nggak nongol lagi sama sekali, karena dia mengkritisi pemerintah dengan satu kalimat saja di dalam ceramahnya. Indonesia gimana? Orang yang kritik pemerintah di sini, ada nggak yang masuk penjara sini? Nggak ada, Pak. Kebebasan ini orang nggak sadari. Memang begitu, orang dapat nikmat tuh nggak sadar dapat nikmat. Orang sehat tuh nggak sadar dia sehat. Kapan orang sehat sadar dia sehat? Kalau sakit, ya, dipanggil, baru minta ampun, ini bukan ke Allah, ke Pak Polisi. Itu tanda kalbunya nggak takut kepada Allah, takutnya ke jamaah. Jamaah lagi ramai kritik siapa, ikut-ikutan kritik siapa, karena kalbunya belum nurus salam, ya, belum nurus. Jadi mulai dari kita, mulai ke teman, mulai ke pengurus masjid. Kalau ke pengurus masjid itu jangan mengkritisi, menasehati. Kalau sudah bisa begitu, ke Pak RT-nya, ke Pak RW-nya, ke kelurahan, itu udah mulai tuh naik. Kalau ke yang pemimpin yang levelnya dasar nggak bisa cara menasihati, apalagi kepada yang lebih tinggi. Jangan-jangan kita baca Allah mantas salam selama ini, itu gak ada efeknya, karena membaca tidak paham yang dibaca. Gak mesti Bapak ini bisa menerjemah, tapi coba pahami makna satu kalimat, lalu hayati dalam hidupnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan karena tidak mungkin semua kita bahas, assalam salah satu nama surga, dan itu salamnya penghuni surga, penjaga surga kepada ahli surga. Bahkan itu salam dari Allah, dan disebutkan dalam surah Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam itu adalah kata dari Rabb pencipta yang rahim. Apa arti rahim? Penyayang. Kenapa disebut min rahmah? Apa beda salam min rahman dengan min rahim? Kalau assalam dari ar-rahim itu hanya di surga. Kalau rahman itu sebelum masuk surga juga udah ada, di luar surga juga dapat. Kalau ar-rahim itu udah pasti orang itu masuk surga, karena rahimnya Allah hanya Allah tumpah ruahkan
kepada ahli surga di dalam surga. Kalau Rahman itu orang non muslim dapat, Pak. Asbab Rahman ini orang yang nggak nyembah Allah hari ini masih hidup. Orang yang hari ini dia menyekutukan Allah masih diberi nikmat, itu berkah nama Allah Ar-Rahman. Jadi apa perbedaan Rahman dan Rahim? Rahman sayang Allah meliputi yang beriman kepadanya ataupun yang durhaka kepadanya. Kalau Rahim, kasih sayang Allah yang terkhusus kepada yang beriman kepada Allah, patuh kepada Allah, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagian terakhir, jadi setelah disebutkan tadi, maka amalan untuk mendapatkan nur salam ini dua, amalan zahir, amalan batin. Zahirnya apa? Afsus salam bainakum, kata beliau, tebarkan assalam. Assalam itu menebar kedamaian, menebar kata-kata baik. Baca assalamualaikum, tapi isinya ngapain? Ngata-ngatain orang, merendahkan orang, itu bukan assalam. Assalam maknanya kedamaian. Maka itu menyebar kedamaian, bikin orang nyaman. Afsus salam bainakum, itu amal zahir. Dan juga kalau amal zahir ba'da sholat, jangan berdiri dulu sesibuk apapun kita sampai baca istighfar dan Allahumma antas salam. Syukur-syukur dapat kulhu 3 kali, qul falaq 3 kali, an-nas 3 kali sesuai dengan hadis Nabi. Syukur-syukur dapat al-Fatihah, ya, ayat kursi. Lebih afdal lagi baca subhanallah. Nggak sanggup 33 10 kali. Nggak sanggup 33 10 kali. Hadisnya ada semua. Masih sibuk. Sibuk bener ya? Kayaknya antum sibuk bener ya. Nggak bisa 33 berapa kali? 10 kali. Itu hadis Sahih Bukhari. Di hadis Sahih Bukhari ada hadis yang menyebutkan 33. Ada hadis yang menyebutkan subhanallahnya 10 kali. Kok bisa begitu? 30 nih, 10 subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Kalau dikalikan 10 jadi berapa? 90 ditambah la ilaha illallah 100, sama aja. Tapi kolbunya harus hadir menyebutnya. Ya, itu amalan zahir. Amalan batinnya apa? Orang yang terhubung kepada Allah as-salam, maka amalan kalbunya dia tidak pernah berpikir buruk terhadap takdir Allah. Satu, ya, mau takdir kita jadi orang Indonesia, maka ciri-ciri orang ini dia akan mendahulukan amal ahli surga sekarang. Apa amal ahli surga? Orang ahli surga tak pernah mengumpat, la lagwa fiha wa la ta'zi, gak pernah kata-kata yang kotor. Coba mulai mau dapat rahasia ini, coba jangan kurangi hari ini, jangan mengumpat deh, ya. Jangan menghina orang, jangan menyebut aib orang hari ini aja dulu. Dan rasakan besok, cobain lagi 40 hari tidak membicarakan aib orang, itu kolbunya langsung dapat nurus salam. Langsung dapat nurul salam, pasti itu. 40 hari tidak berpikir buruk tentang takdir, dia akan mendapatkan kebahagiaan menerima menjalani takdir. Ya, 40 hari 40 malam seseorang tidak lagi memasukkan kata-kata kotor ke dalam kalbunya, maka antum saksikan setelah 40 hari akan muncul ya nabiul hikmah, ya, kata-kata hikmah tumpah ruah dari kalbu keluar dari mulut. Kalau kami latihannya 40 hari dulu, 40 hari satu amalan 40 hari. Siap nggak tuh? Sayyidina Umar
pernah membentak Nabi sekali tahun ke-6 Hijriah. Untuk menebus kesalahannya, dia puasa 40 hari dan tidak tidur di malam hari. Baru Allah maafkan dia. Gimana? Antum beberapa kali bentak guru, nyindir guru, nyari aib teman, wajar kalbunya gak bening-bening. Cek sholatnya tadi. Sholatnya tadi enak apa enak? Ya, nikmat apa tidak nikmat? Itu karena kalbunya menghadap kepada Allah, bukan dengan kalbu yang ada nur salah. Dan terakhir ya, karena as-salam itu nama Allah. As-salam itu nama Allah, maka berzikir as-salam ya as-salam dengan kalbu, dengan lisan, itu akan menghadirkan rasa kebersamaan dengan Allah yang Maha Salam. Ya, kalau bersama Allah yang as-salam, surga salamnya dikasih. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga kita dimasukkan Allah ke jannatus salam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ridhamu, surgamu, dan kami mohon ampun daripada semua kemarahan dan keburukan. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, orang tua kami, guru-guru kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang belajar kepada kami, minan nar, daripada azab Engkau. Wa adkhilna al-jannah bi syafaati man kana bi yadihi mafatihul jannah. Ya Allah, izinkan kami yang hina ini, yang amalannya belum ikhlas ini, yang sholatnya tidak khusyuk ini, yang zikirnya masih sedikit ini, untuk memasuki surga dengan berkat syafaat Nabi Engkau, kekasih Engkau yang di tangannya ada kunci-kunci surga. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah fa ahyina wa amitna ala dinil Islam wa akhrij min qulubina ma siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.